ya gue di sini. Makan nanti. Nofriansa Joshua Huta Barat diundang atau dipanggil oleh penyidik Super 1 Gedung Polri untuk memberi keterangan sebagai pelapor dalam berita acara pemeriksaan saksi pelapor atau pro justisia. Itulah kehadiran kami. Terkait kasus laporan kami tentang dugaan pembunuhan tindak pidana kejahatan berencana sebagaimana dimaksud oleh ketentuan hukum pasal 340 KUHP, junto 338, junto 351 dan 3 KUH pidana. Ini pemeriksaan untuk justisia. Kalau yang pertama kan BAI, setelah ditingkatkan menjadi sidik waktu itu kita kami menyodorkan 11 orang saksi di Jambi, maka sekarang ini saya sebagai pelapor atau kami sebagai pelapor dipanggil untuk memberi keterangan dalam BAP Justisi. Materi-materinya tentu berupa pertanyaan, mulai daripada apakah sehat, kemudian apakah presiden memberi keterangan, kemudian masuk kepada materi 340, 338 dan 351 tentang pasalnya sudah 340, 338 dan 351. Barang buktinya banyak. Pertama, keterangan saksi, ada kira-kira 11 saksi yang kita ajukan. Yang kedua adalah bukti surat atau akta. Yang ketiga nanti pendapat ahli pidana, ahli forensik, macam-macam penyimpangan yang ini. Kemudian yang berikut petunjuk atau persesuaian antara keterangan saksi dengan surat dengan keterangan ahli. Kemudian nanti masuklah kepada keterangan terlapor atau tersangka atau pengakuannya kan. Surat apa itu? Surat itu banyak, akta juga ada. Akta notaris. Akta notaris terkait dengan hasil pertama atau hasil sementara pemeriksaan visum et repertum kedua dan atau otopsi yang kedua karena kami sudah menotariskan. Apa Pak otopsinya Pak? Yang kedua. Kalau yang pertama kan kita nggak dapat. Hasilnya apa Pak? Dari hasil yang kedua itu otopsinya seperti apa Pak yang didapat? Otopsi yang kedua itu kan salah satunya itu otak tidak ditemukan di kepala. Kamera Pak? Nah, ya. Kemudian ada lem di belakang kepala. Ketika diraba-raba ada lem, lalu dibotak ini rambut. Setelah dibotak ditemukan bekas lem. Lemnya dicopot, lalu ditusuk ke arah mata, mentok, tidak tembus. Tetapi ketika ditusuk atau disonde ke arah hidung tembus, berarti tembakan dari belakang tembus di puncak hidung. Itu yang dulu gambarnya saya tunjukkan dijahit. Nah, itu tembakan pertama. Tembakan kedua itu dari bawah leher menuju bibir bawah. Ketika disonde dia atau ditusuk tembus ke bibir bawah. Itu juga tembakan kedua. Tembakan ketiga dari dada kiri tembus ke belakang. Disonde juga tembus tembakan ketiga. Tembakan keempat di pergelangan dalam ditusuk tembus keluar. Jadi 4 peluru ya. Nah, 4 peluru tembus atau diduga peluru. Di luar daripada itu ada lagi luka lain. Luka lain itu di tengkorak itu ada 6 retakan dan otak tidak ditemukan lagi di situ. Kemudian di bawah mata ini ada sobekan-sobekan juga benda tajam. Kemudian di atas alis. Kemudian apa namanya itu di bahu sebelah kanan. Ini bahu sebelah kanan ada luka terbuka. Dokter belum tahu penyebabnya, maka diambil sampelnya untuk diperiksa di lab. Itu nanti finalnya oleh dokter forensik. Kemudian ini patah. Pergelangan tangan ini patah, tidak tahu siapa yang matahin. Kemudian jari-jari ini dipatah-patahin. Jari kelingking, jari manis dipatah-patahin. Kemudian juga luka
Dan ini jauh dari peluru. Pelurunya tadi kan di kepala, di leher, di dada, sama di pergelangan. Ini kenapa ini luka di sininya? Dan kenapa ini patah-patah dan ini patah? Kemudian di kaki sebelah kiri, ini lebam dan ada resapan darah di dengkul ini. Tidak tahu siapa yang menganiaya. Kemudian di kaki, di pergelangan kaki begini, ada tembusan, luka lubang. Belum tahu penyebabnya apa, apakah peluru atau benda tajam. Masih diambil sampelnya, baik dari dengkul ini maupun dari sini, dibawa untuk diotopsi. Untuk diperiksa di labnya RCM bersama tim forensik. Kemudian di kanan ini juga ada diduga sobekan di urat nadi, tapi di situ masih polemik apakah itu pemasangan formalin atau tidak. Nah, kemudian di punggung, kemudian di kanan kiri ini lebam-lebam. Nah, kemudian pankreas tidak ditemukan, pankreas tidak tampak atau tidak ditemukan, demikian juga kantong kemih. Itulah sementara, sedangkan yang lain seperti ginjal itu dipotong untuk diuji di lab. Demikian juga organ-organ lainnya diambil untuk di lab, dan otak ditemukan di bagian dada. Saya tidak tahu siapa yang memindahkan otak ke bagian dada, apakah bagian otopsi yang pertama atau yang sebelumnya, kita tidak paham. Jadi itulah kira-kira intinya. Pak, keterangan itu didapat Pak Kamarudin dari forensik atau pengamatan Bapak gitu? Jadi dulu ada negosiasi pertama di sini, penasehat dan atau keluarga boleh lihat otopsinya. Kemudian berkembang penasehat atau keluarga tak boleh, hanya diberikan CCTV. Kemudian berkembang lagi rapat dengan dokter forensik di hari-hari terakhir atau di malam menjelang penggalian kubur, baik keluarga maupun penasihat hukum tak boleh. Yang boleh harus yang berprofesi dokter dan atau paramedis. Jadi kalau keluarga punya kerabat dokter atau sahabat, boleh sebagai duta atau perwakilan untuk melihat. Maka pada malam hari itu kita carilah Tito Herlina Lubis, Magister Kesehatan, satu lagi Dr. Martina Aritonang Raja Guguk. Kita beri surat tugas, mereka lah mewakili kita masuk ke dalam ruang OK atau ruang operasi atau ruang otopsi itu. Mereka lah mencatat apa yang diperbincangkan oleh dokter-dokter forensik. Misalnya kedalamannya 12 cm ya, catat. Ada tembakan dari belakangnya, disondet tembus ke hidup, dicatat. Lubangnya sekian ya, dicatat. Itulah. Mereka sebagai dokter apa bedanya? Satu dokter umum, satu magister kesehatan. Kerjanya hanya mencatat apa yang diperbincangkan oleh dokter forensik. Jadi dia sifatnya mengamati, melihat, menulis apa yang dikatakan oleh dokter forensik. Nah, ini harus diperiksa ya di lab ya dicatat. Bagian ginjal harus diperiksa di lab. Pankreas tidak ditemukan ya, tidak tampak lagi ya, dicatat gitu. Kantong kemih tidak ada lagi ya, kata dokter forensik, dicatat. Jadi kerja mereka mencatat. Hasil catatannya itu diberikan ke kami, kemudian saya minta dibuatkan laporan tertulis. Kemudian